Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'maluna. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Bapak DKM beserta jajarannya, para asatidah, para hujjah, seluruh jamaah Masjid At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara dan dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat kudrah iradah serta limpahan karunia-Nya, kita pada malam hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kita masih bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka memenuhi kewajiban kita, di antara yakni salat maghrib secara berjamaah, juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan salat kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduq Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada malam hari ini seharusnya guru kita ya Al-Ustaz Al-Haz Mustafa ya, dikarenakan beliau tadi katanya lagi ke Bogor menjenguk putranya apa putrinya ya, yang lagi pesantren. Jadi beliau mengamanahkan kepada saya untuk membadali beliau. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah ilmunya, diberkahkan juga milik dan juga rizkinya, dan juga mudah-mudahan para putranya, putrinya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, yang mudah-mudahan kelak menjadi generasi penerusnya, pengganti estafet dakwah bisa penyebaran agama Islam gitu ya. Dan ketiga kita kirim Fatihah juga buat almarhum, Allah maghfir lahum ya Bapak Kiai Haji Endang Barnas. Kita doakan juga beliau mudah-mudahan selalu diberikan rahmat,
juga selalu diberikan nikmat kubur, diluaskan kuburnya, dan juga mudah-mudahan diangkat dari segala siksa kuburnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diganti dengan kesembuhan. Yang punya niat maksud mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang bisa hadir di tempat yang mulia ini mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat wal afiyah. Ala hadini wa ala kulli niyatin salih barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah pada saat ini kita akan membahas sambungan ya dari pembahasan kita, yaitu tentang masalah apa saja yang terjadi di bulan Sya'ban ya, kemarin mada fi Sya'ban. Karena sekarang kita menginjak bulan Sya'ban, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mohon mudah-mudahan kita disehatkan dan juga mudah-mudahan kita bisa sampai ke bulan suci Ramadan, kita bisa beribadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemarin kita membahas tentang Rabbul Amal ya. Jadi diangkatnya amal-amal kita, baik amalnya yang soleh ataupun amal yang buruk ya. Kemudian diangkatnya amal itu ada harian ya, siang dan malam. Jadi malaikat bergantian menyetorkan amal kita secara harian gitu. Dan sekarang ar-raf'ul fauri, yaitu pelaporan amal atau pengangkatan amal secara langsung. Secara langsung diangkat amal-amal kita oleh malaikat, disetorkan, dihaturkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana rawa at-Tirmidzi, Imam at-Tirmidzi meriwayatkan, wa Ahmad dan juga Imam Ahmad, dari siapa? Abdullah bin Sa'ib, dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an, beliau selalu melaksanakan sholat arba'an 4 rakaat ba'da antazula syamsu qabla dhuhri, ay qabla fardhi dhuhri. Jadi setelah tergelincirnya matahari, sebelum sholat fardu zuhur. Jadi qobliyah zuhur ya, qobliyah zuhur. Kenapa? Karena zawalu syamsi ini itu menandakan bahwa sudah jatuhnya waktu sholat zuhur ya, waktu sholat zuhur. Kadang kita jarang perhatian ya, jarang memperhatikan bagaimana matahari melewati di atas kepala kita, jarang. Itu ketika matahari ada di atas kepala kita, ketika bayang-bayang itu enggak ada, berarti itu pas jam 12. Itu belum masuk waktu duhur. Waktu masuk duhur itu adalah zawalu samsi, setelah mataharinya tergelincir ke sebelah barat sedikit, itu ya, sedikit. Makanya para ulama
ahli falak dan juga para ulama ahli hisab menentukan bahwa lewatnya itu 2 menit, ditambah lagi ihtiyat 2 menit jadi 4 menit gitu ya. Makanya kita buat nih jadwal yang berdasarkan perputaran matahari, yaitu jam 12 lebih 4 menit itu selamanya ya, selamanya ila yaumil kiamah. Tapi yang digarisbawahi awas sentralnya yaitu matahari ya, yang jadi patokannya adalah matahari tuh. Jadi sebelum sholat fardu zuhur beliau selalu melaksanakan 4 rakaat sholat sunnah qobliyah zuhur, 4 rakaat ya. Kalau kita banyaknya 2 rakaat, mepet kita mah gitu ya. Tapi bagus nama 4 rakaat itu ya, sekali salam gitu. 4 rakaat sekali salam. Saya maunya 2 mangga. Ya, saya mau 2 rakaat, kemudian 2 rakaat mangga. Saya maunya sekaligus 4 rakaat gitu ya, tidak apa-apa, boleh. Wa qala baginda Rasul bersabda, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Ini rahasianya ya. Mengapa baginda Rasul selalu melaksanakan salat 4 rakaat ini? Sesungguhnya pada saat itu adalah saat dibukakannya pintu-pintu langit. Jadi saat dibukanya pintu-pintu langit, yaitu pas waktu itu. Gitu ya, pas waktu tergelincirnya matahari, masya Allah. Fa uhibbu ayas udali fiha amalun soleh. Dan aku sangat senang apabila amal solehku diangkat pada waktu itu. Ya, ketika diangkat amal, yaitu amalnya amal soleh, itu ya, insya Allah. Itu pas diangkatnya amal. Jadi pauri itu pada waktu itu. Makanya kalau pas waktu itu zawalus samsi kita lagi maksiat, amal maksiat yang diangkat. Kita lagi berbohong, amal bohong itu yang diangkat. Ya Allah, itu ya. Kita lagi mabuk, amal mabuk itu yang diangkat, masya Allah. Makanya perhatikan ya, pas jam 12 itu, pas jam 12 itu lebih, nah lebihin berapa? 4 menit. Itu pas waktunya dibukakannya pintu-pintu langit, insya Allah. Jadi doa-doa kita yang kita panjatkan dijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu waktu dijabah sebenarnya. Wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Ayyub al-Ansari, semoga Allah selalu meridhoinya, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau pernah bersabda, arba'un qabla zuhri laisa fihinna taslimun tuftahu lahunna abwabus sama. Ini sama, cuma redaksi yang berbeda. Jadi 4 rakaat sebelum salat fardu zuhur, tuftahu lahunna abwabus sama, di mana di sana ketika waktu itu dibukakannya pintu-pintu langit, masyaallah. Qala al-Mundhiri, ini Al-Mundhiri mengatakan rawahu Abu Daud. Ini hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud. Wa Ibnu Majah, dan juga di dalam Sunan Ibnu Majah. Wa fi isnadihi ma ihtimalil hasan. Jadi sanadnya itu ihtimal kepada hasan. Selanjutnya lamma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir, dan juga kitab Al-Wasit, beliau pernah mengatakan, lamma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya aihina hajara ilal Madinah, ketika bertempat tinggal, ya,
di rumahku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aihina hajar ilal Madinah, ketika pada waktu itu baginda Rasul hijrah ke Madinah. Ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadimu arba'an, ayyudawimu ala salati arba'i kali raka'atin. Jadi beliau selalu melanggengkan, continue terus menerus melakukan apa? Salat 4 rakaat. Dia salat sunnah 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur. Wa qala, baginda Rasul kemudian bersabda, innahu idza zalati syamsu putihat abwabus sama. Masyaallah. Jadi ketika tergelincirnya matahari, maka pintu-pintu langit akan terbuka. Pintu-pintu langit akan terbuka, bukan satu ya, kalau abwab itu banyak. Itu ya, bentuknya abwab ini jama taksir. Kalau mufradnya babun, 2 babani, kalau banyak abwab. Itu ya, pintu-pintu langit dibuka. Fala yughlaqu fiha babun, tuh, tidak akan ditutup. Itu ya, pintu hatta tusalla dhuhri, sehingga kita mengerjakan sholat duhur. Jadi pas duhur ditutup lagi itu. Makanya kalau bisa sebelum duhur sudah ada di masjid. Ya, kalau kita kebanyakan patokannya duhur adan gitu. Kalau udah Allahu Akbar, nah baru kita ke air biasa seperti itu kita mah ya. Betul. Gitu, masya Allah. Makanya kalau adanya agak panjangan ya, ada panjangan itu, kasihan yang jauhan rumahnya nggak keburu gitu ya, insya Allah. Itu jadi kalau bisa gitu ya, sekitar 5 menit lah sebelum zuhur kita sudah ada di masjid. Masya Allah. Kata Rasul, fa ana uhibbu ayyurfa'ali fi tilka sa'ah khairun ay amalun saleh. Aku sangat senang ketika amal salehku, kebaikan-kebaikanku diangkatnya itu pada waktu itu. Itu pauriyah ya. Itu langsung. Masyaallah. Ini bocoran ini ya. Ini bocoran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun hadis ini ada juga di dalam kitab Bulughul Maram. Dia yang disarahi dengan kitab Ibanatul Ahkam, ada juga dengan Subulus Salam itu ya. Itu juga di awal-awal hadis itu dikatakan bahwa pas itu ya, jam 12 lebih sedikit. Nah itu dibukakan yang pintu-pintu langit, masya Allah. Nah kalau mau ngedoa itu pada waktu itu Pak, itu sampai kita sholat zuhur. Makanya agak lamaan tuh, zuhurnya lumayan buat kita ngedoa tuh. Kasihan yang jauh, biar bisa sholat sunnah dulu terus berdoa gitu ya, insya Allah. Karena kita banyak kebutuhan, betul nggak Pak? Kita banyak butuh apa enggak nih? Apalagi pada waktu sekarang, masya Allah banyak sekali kebutuhan kita. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabul ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya cari waktu mustajab, harus tahu tuh. Nah ketika turun hujan, buru-buru kita berdoa gitu ya, jangan hujan-hujanan. Buru-buru angkatkan kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kita hajatkan gitu ya. Jadi harus tahu, apalagi setelah sholat itu ya, sama gitu. Makanya tunggu sampai amin tuh ya. Kalau berjamaah itu tunggu sampai amin. Qala Abdullah Imam Abdullah pernah mengatakan, fayambagi lil muslimin ayahrusa kullal hirsi ala salati sunati dhuhril qabliyah. Seyogyanya, sepantasnya bagi seorang muslim nih, gitu ya, sepantasnya seyogyanya bagi seorang muslim ayahrusa kullal hirs, yaitu harus gemar
ala salati sunati duhri, melakukan sholat sunat duhur qabliyah aqobaz zawal, setelah tergelincirnya matahari. Wa yaqdani maddu'a fi tilka sa'ah, dan memperbanyak doa pada waktu itu. Banyakin doa, ya, banyakin doa pada waktu itu. Kenapa? Fa innahu mujabun, karena doa-doa yang kita panjatkan pada waktu itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing yakin, kitanya harus ya yakin. Tapi katanya Ustaz, kok nggak diijabahnya? Berarti kita banyak utang. Berarti kitanya banyak utang. Apa utang? Itu dosa kita. Sebelum dohor tadi kita apa? Ngomongin orang, mata jelalatan kan gitu ya, yang dilihat, yang tidak pantas, yang didengar, yang kagak pantas didengar, coba. Mulut, ayo ngomongin orang gitu kan. Berarti ketika kita berdoa, ya kata Allah tuh, itu kan dosa itu kayak utang, itu bayar dulu utangnya gitu. Sama halnya dengan kita datang ke warung gitu, kita bawa uang 500.000, pulang nggak bawa apa-apa. Kenapa? Kata tukang warung, utangnya 1 juta. Kira-kira bisa bawa apa-apa? Bayar dulu utangnya kan gitu, 500.000 tuh masih ada tuh utangnya. Itu jadi kita itu jangan suudzon kepada Allah, kagak boleh. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir ya, dalam tafsir Ibnu Katsir di dalam menafsirkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, potongan ayat itu sebelum 3 hari baginda Rasul meninggal dunia, beliau pernah berwasiat kepada para sahabatnya, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah satu di antara kamu meninggal dulu sebelum memperbaiki prasangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing baik, sing bagus sangka kitanya, kagak boleh kotor terhadap Allah ya, karena dalam hadis qudsi, wallahu inda dhanni abdi bi, gitu ya, kata Allah, aku itu bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Inda nabi khairan falahu wa inda nabi syarran falahu. Tuh, kalau hambaku prasangkanya jelek gitunya terhadapku, maka kejelekan itu akan kembali kepada hambaku. Tapi kalau baik maka akan kembali juga kepada, itu harus baik. Makanya prasangka kita itu harus baik. Itu sholat kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ke masjid lemes banget kelihatannya itu. Kenapa mas lemes banget kelihatannya? Kayak emang percuma sholat juga kayaknya gak diterima. Ya Allah, awas ya. Itinab ya perlu, kita itinab perlu untuk peningkatan amal. Tetapi jangan pesimis. Allah mengatakan ya dalam firman-Nya, wala tayasu min rahillah. Janganlah kamu berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak dosa, kata Allah apa? Sebanyak apapun dosamu, sebanyak itu pula ampunanku terhadapmu. Coba enak gimana? Enggak enak gimana ya? Masya Allah. Asal kitanya mau bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, nasuha. Gitu ya, Masya Allah. Li'ana abwab as-sama'atu tahufiha, karena pada waktu tergelincirnya matahari itu, setelahnya yaitu pintu-pintu langit dibuka. Walayan bagi lil mu'min ayyashgila an dzalika bidunya wa khatimah. Jadi tidak pantas bagi seorang mukmin menyibukkan dirinya dengan urusan-urusan dunia. Istirahat dulu, break, gitu ya. Jadi pas waktu dohor itu break dulu, istirahat dulu. Jangan terus ketungkul dalam urusan dunia. Bisa apa enggak ya? Susah ya. Susah kayaknya. Insya Allah. Ngerasa kita ya? Insya Allah.
Kita banyak menyia-nyiakan kesempatan emas yang Allah kasihkan kesempatan buat kita setiap hari itu. Setiap hari, insyaallah. Wa yudayyu ala nafsihi khairat wa da'awat wa nafahat wa barakatuh. Dan orang mukmin itu menyia-nyiakan kebaikan-kebaikan, doa-doa yang diijabah tuh ya. Rahmat-rahmat kasih sayang Allah, keberkahan-keberkahan yang Allah berikan disia-siakan begitu saja. Padahal itu semua tanfa'u fil hayati wa ba'dal mamat. Padahal semuanya itu sangat bermanfaat bagi orang mukmin, setiap orang mukmin fil hayati, ketika dia yang sedang hidup, dan juga wa ba'dal mamat, setelah dia mati. Ketika kita hidup, setelah kita mati pun itu sangat bermanfaat buat kita, insyaallah. Itu ya, tuh alhamdulillah dapat ilmu tuh ya. Nah, jangan disia-siakan tuh, alhamdulillah. Selanjutnya tadi diangkat amal itu secara langsung, ar-rafu al-asbu'i wa irdul amali ala Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian diangkatnya, dihaturkan amal kita, disetorkan amal kita. Ada juga bangsa mingguan, seminggu sekali itu ada. Dan wi'idil amali, dihaturkan amal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana nih Imam Muslim meriwayatkan, dan juga Imam At-Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'malu 'ala Allah ta'ala fi kulli yaumin khamisin wa isnin. Jadi dihaturkannya catatan amal-amal itu ya, 'ala Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fi kulli yaumin khamisin wa isnin, di setiap hari Kamis dan Senin. Itu mingguannya itu. Maksudnya hari Kamis dan Senin nih, besok nih ya, besok. Tadi yang harian sudah tadi ya, asar sebelum maghrib, menjelang maghrib amal sudah disetor tuh ya. Nah nanti besok gitu ya, hari Senin, dan juga akan ada penghaturan amal kita, masya Allah, pelaporan amal kita, masya Allah. Fayaghfirullahu ta'ala likulli imri'in la yusyraku billahi syai'a. Allah akan mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sesuatu. Jadi orang yang kagak musyrik gitu ya, setiap orang yang tidak melakukan kemusyrikan akan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, illa, kecuali ini nih ya, harus digarisbawahi, illa man kanat bainahu wa baina akhihi syahna'u, gitu ya. Kecuali orang nih yang kagak akan diampuni nih, kecuali orang yang terjadi di antaranya dan di antara saudaranya ada apa? Permusuhan. Maksudnya permusuhan. Orang yang masih musuh-musuhan kagak akan diampuni Allah. Makanya jangan suka menebarkan gosip dan sebagainya untuk menyebarkan kemarahan, saling membenci di antara saudaranya sendiri, bermusuhan tentara saudaranya sendiri, masya Allah. Kenapa? Karena orang tersebut tidak akan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau enak mah yang ngalah ya, saya emang ngerasa saya yang salah gitu ya. Kenapa sih masalah tidak beres? Karena kedua belah pihak merasa benar, betul gak? So kalau kita nih lagi di rumah tangga, suaminya ngerasa benar, istrinya pun ngerasa benar, kira-kira yang terjadi damai apa cerai kira-kira? berantakan. Tapi kalau sebaliknya, kalau kedua-duanya merasa dua-duanya adalah yang salah, kira-kiranya damai apa enggak? Damai.
Itu ya, papa yang salah, Ma. Kata mamanya, enggak, mama yang salah. Ya Allah, saling dirangkul gitu. Masya Allah, nangis. Pernah nggak gitu, Pak? Seminggu sekali, setiap hari, apa sebulan sekali? Setahun sekali, Ustaz. Allahu Akbar. Itu ya, itu akan damai kalau setiap orangnya ngerasa salah. Yang enggak apa, yang enggak damai-damai itu, yang enggak rapi-rapi itu sebenarnya masing-masing ngerasa benar. Padahal mah yang paling benar siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup emang harus benar, tapi tidak boleh kita merasa benar. Paling benar baik kita gitu ya. Masa. Tapi emang ego manusia ya benernya. Apalagi kita pemimpin biasa seperti itu. Ya contohnya kan kita pemimpin di rumah tangga, perasaan teh istri kita, bawahan kita, Masya Allah harus nurut ke kita. Yang harus didengar teh ucapan kita, suaminya kan gitu. Yang model-model pemerintah kan sama kan gitu. Model-modelnya seperti itu. Masya Allah. Sebagian ada lagi sebagian yang baik, jangan di satu ini semuanya gitu. Ya ada juga yang baiknya, betul gak? Ya kan manusia itu pasti ada yang baik, ada juga yang sama gitu ya. Masya Allah, terusin. Mas ya, jadi kagak boleh kita saling bermusuhan. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah mengatakan, utruku hadaini hatta yastaliha. Tu tinggalkanlah olehmu mereka itu yang sedang bermusuhan, hatta yastaliha, sampai mereka berdamai. Jangan sampai sama tetangga masih belum bertanya-tanya ini, ya Allah. Tuh ya, dengan tetangga awas ya nih tetangga. Kita mau sebentar lagi nisfu Sya'ban tuh, tutup buku amal itu ya. Insya Allah kita harus maaf-maafan, Pak. Itu kan diantara yang tidak akan diampuni itu yang masih punya dendam, itu ya, permusuhan, itu ya, yang masih akil walidain tuh, yang masih berbuat buruk terhadap kedua orang tua terutama juga. Itu diantaranya orang-orang yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam itu. Maksudnya makanya hati-hati. Wa fi riwayatil Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, tuftahu abwabul jannah yaumal isnin wal khamis. Dibukanya pintu-pintu surga itu adalah pada hari Senin dan hari Kamis. Pantas ya baginda Rasul itu selalu melajama puasa Senin. Ternyata pintu surga itu dibukanya pada hari Senin dan Kamis. Masya Allah. Fayaghfiru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Allah akan berkenan mengampuni dosa-dosa orang yang tidak musyrik gitu ya kepada Allah. Illa rajulan kana bainahu wa bain akhi syahna. Sama dengan yang tadi, redaksinya beda. Kecuali seorang laki-laki yang memiliki permusuhan di antara saudaranya gitu ya. Masya Allah. Ay al-baghdha, saling membenci gitu ya di antara saudaranya sendiri. Masya Allah. Kan zaman-zaman sekarang seperti itu, Pak. Jadi ya, orang lain serasa saudara dengan saudara kayak orang, betul ya. Masya Allah, kakak sama adik ini musuhan gara-gara sawah bengkok gitu. Ya Allah gitu, gara-gara warisan biasanya mah gitu. Gara-gara warisan itu. Kalau kita membacanya dalam kitab Daqaiqul Ahbar itu ya, yang sudah mati, orang yang sudah mati itu datang ya, itu datang. Jadi ketika dia meninggal, dalam kitab Daqaiqul Ahbar itu sebulan itu masih ada gitu di rumah. Dia itu melihat nanti siapa yang bagian anu gitu ya, itu yang pakai mobilnya, yang nempetin rumahnya gitu.
yang tidur di kamarnya, yang nikahin istrinya, bisa gitu. Gitu ya, Masya Allah, itu kelihatan itu, Masya Allah. Makanya ahli kubur kita gitu pasti menangis kalau melihat apa yang terjadi di rumahnya itu amburadul gitu. Kakak sama adik gak akur, Masya Allah, berebut masalah yang begitu, nangis Pak, pasti nangis, sedih gitu. Ya bayangin aja kita ya, kalau kita punya anak gitu, ternyata anak kita ngerebutin warisan gitu, pasti kita akan nangis, ngerasa sedih sekali, Masya Allah. Dan itu akan menjadi beban pemberat bagi mayit, berat itu, Masya Allah. Makanya yang belum baikan sok buru-buru baikan ya, gitu masih mumpung kita masih diberikan kesempatan ya. Selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, tu'radul a'malu yaumul isnin wal khamis, dihaturkannya amal-amal, catatan amal kita itu pada hari Senin dan Kamis. Fa'uhibbu ayyu aradu amali wa ana shaimun, dan aku sangat senang sekali ketika dihaturkan amalku aku dalam keadaan berpuasa. Aku senang sekali kalau ketika amal diangkat, dihaturkan ke hadirat Allah, aku sedang berpuasa. Makanya Senin tuh besok insya Allah kita berpuasa, apalagi di bulan Sya'ban, Masya Allah. Wa Usama bin Zaid radhiyallahu anhu qala, dari Usama bin Zaid, semoga Allah selalu meridhoinya, beliau pernah berkata, qultu ya Rasulullah, aku pernah berkata, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, innaka tasumu hatta la takadu tuftiru wa tuftiru hatta la takadu tasumu. Kadang-kadang tuh ya, kadang-kadang engkau berpuasa tuh ya, berpuasa apa? Sunnah. Kadang-kadang engkau berpuasa sunnah sampai-sampai gitu ya, sampai-sampai nyaris engkau tidak pernah berbuka. Maksudnya apa ini? Selalu berpuasa. Wa tabdiru hatta la takadu tasumu, dan engkau tidak pernah berpuasa gitu ya, seolah-olah atau seakan-akan nyaris engkau tidak pernah berpuasa ini. Ae mutanafilan illa yaumain, kecuali 2 hari. Itu ya, dahilan fisyamika, yang sering kau puasa itu adalah dua hari. Wa illa sumtahuma. Qala, baginda Rasul bertanya, ayo yaumain gitu ya, wahai Usama bin Zaid, apa sih 2 hari itu gitu ya. Qultu, aku menjawab, kata Usama, yaumul isnin wal khamis, yaitu hari Senin dan Kamis. Selalu itu, selalu berpuasa. Qala, baginda Rasul berkata, bersabda, zalika yaumani tu'radu fihi mal a'malu ala rabbil alamin, karena pada hari itu, hari Senin dan Kamis, dihaturkannya amalku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fauhibu an rada amali wa ana shaim, dan aku sangat senang sekali ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Untung Pak tuh ya, yang berpuasa mawon untung tuh. Atau Senin Kemis jangan ditinggalin gitunya. Gitu. Kalau enggak setiap hari puasa gitu, ya Senin Kemis atau tanggal pertama, tengah dan akhir, tambah lagi yaumul bid. Sebenarnya kalau dihitung-hitung itu hampir 15 hari sebenarnya, sama dengan puasa Daud. Itu ya sama dengan puasa Daud. Insyaallah cukup ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah,
Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha kita, berkah keluarga kita, mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Berkah anak-anak kita, mudah-mudahan jadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kita alami, permasalahan-permasalahan kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.